Oke, mari kita bedah sebuah misteri yang, jujur aja, bikin merinding. Ceritanya berawal di sebuah hotel super mewah, di dalam sebuah kamar yang terkunci rapat dari dalam. Puluhan tahun kemudian, kita semua masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita ini? Dan apa yang terjadi di kamar 2805? Nah, ini dia latarnya. Hotel Oslo Plaza di Norwegia. Gedung pencakar langit 37 lantai, simbol kemewahan dan modernitas. Hotel ini terkenal banget dengan keamanannya yang super ketat, tempat menginap para tamu VIP. Semuanya terjadi begitu cepat. Tamu di kamar 2805 ternyata nggak kunjung check out. Pihak hotel lalu ngirim petugas keamanan untuk ngecek. Tapi baru aja pintunya diketuk, tiba-tiba terdengar satu suara tembakan dari dalam kamar. Begitu petugas keamanan akhirnya berhasil masuk, pemandangan yang mereka lihat seolah-olah menceritakan sebuah kisah yang, ya walau tragis tapi kelihatannya sangat jelas. Semua tanda-tanda awal sepertinya menunjuk ke satu kesimpulan yang sama. Pintu kamarnya dikunci dari dalam, dan pistolnya masih tergenggam di tangan wanita itu. Berdasarkan bukti-bukti ini, polisi pun gak butuh waktu lama untuk menutup kasusnya. Kesimpulannya, bunuh diri. Wanita tanpa identitas itu kemudian dimakamkan, dan ceritanya seolah-olah selesai. Tapi, apa benar sesederhana itu? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Karena kalau kita lihat lebih teliti lagi, cerita resmi dari polisi itu, mulai terasa janggal, mulai retak kepingan demi kepingan. Pertama, coba kita lihat pistolnya. Posisi tangannya itu aneh banget, jempolnya ada di pelatuk. Siapa coba yang bunuh diri dengan cara seperti itu? Rasanya canggung banget kan? Dan yang paling krusial, gak ada sedikit pun percikan darah di tangannya. Padahal, kata para ahli, hentakan dari pistol sekuat itu seharusnya udah cukup untuk melempar senjata itu dari genggamannya. Terus kita lihat barang-barangnya, atau mungkin lebih tepatnya ketiadaan barang-barangnya. Coba bayangkan, untuk nginap selama 3 hari, isi kopernya itu hampir kosong melompong. Nggak ada dompet, nggak ada KTP, paspor, kunci, bahkan sikat gigi pun nggak ada. Aneh kan? Dan ini nih yang menunjukkan betapa semua ini disengaja. Ini bukan karena dia pelupa atau apa. Semua label di setiap bajunya itu udah dipotong dengan sangat rapi. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk menghilangkan jejak asal-usul pakaiannya. Jadi kalau kita gabungkan semuanya, ini sama sekali nggak terlihat seperti tindakan orang yang lagi putus asa. Justru ini kelihatan seperti sebuah prosedur yang sangat metodis, langkah demi langkah, untuk menjadi hantu. Menghilang tanpa jejak. Nah, ini yang membawa kita ke sebuah kemungkinan lain yang cukup mengejutkan. Bagaimana kalau ini semua bukan kasus bunuh diri? Bagaimana kalau ini adalah sebuah eksekusi profesional yang sengaja dirancang agar terlihat seperti bunuh diri? Cara pistol itu diletakkan bisa dilihat dari dua sudut pandang yang sangat berbeda. Yang pertama, itu adalah momen tragis terakhir dari seseorang. Yang kedua, itu adalah sebuah tindakan dingin dan penuh perhitungan untuk merekayasa TKP. Jadi, setiap bukti di kasus ini punya dua interpretasi yang benar-benar bertolak belakang. Satu sisi menunjuk pada seseorang yang punya masalah pribadi, sisi lainnya menunjuk pada seorang profesional yang sangat-sangat terlatih. Di dunia intelijen, metode-metode seperti ini punya nama, tradecraft. Dan semua yang terjadi di kamar 2805 itu adalah ciri khas dari dunia rahasia para mata-mata. Lebih spesifik lagi, ada istilah yang namanya sanitasi. Ini adalah praktik untuk menghapus jejak Anda sepenuhnya. Wanita di Oslo Plaza ini bukan cuma nggak punya identitas, identitasnya seolah-olah telah dibersihkan secara profesional. Jadi, poin utamanya adalah, kasus ini menjadi sebuah anomali yang luar biasa di dunia modern kita yang serba terhubung ini. Nah, inilah paradoks terbesarnya. Bagaimana mungkin seorang bisa check-in di hotel semewah itu, tinggal selama 3 hari, lalu lenyap begitu saja dari muka bumi tanpa meninggalkan satupun jejak yang bisa dilacak? Puluhan tahun berlalu, tapi pertanyaan-pertanyaan dasarnya masih sama dan belum ada satupun jawabannya. Dia benar-benar menjadi hantu yang sempurna. Pada akhirnya, kita cuma bisa bertanya-tanya. Apakah kita sedang melihat akhir yang tragis dari sebuah keputusan pribadi? Sebuah pembunuhan yang dieksekusi dengan begitu sempurna? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain sama sekali? Seorang hantu yang sengaja dihapus dari papan catur geopolitik dunia.